Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bapak Ibu yang saya muliakan, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian selawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin berbahagia, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan bahwa nilaimu terletak pada kebaikanmu. Darah manusia, dagingnya, tulangnya adalah sama. Di mana yang membedakan manusia itu adalah pada kebaikan-kebaikannya. Maka bernilainya manusia adalah ketika kita berada dalam tahajudnya. Bernilainya manusia ketika dalam sholatnya. Bernilainya manusia ketika dalam baca Al-Qur'annya. Bernilainya manusia ketika dia silaturahmi kepada karib kerabat dan umat secara keseluruhan. Dan nilai manusia berada ketika dia sopan santunnya pada saat dia dermawan. Itulah nilai manusia. Maka kita tak perlu menangisi keadaan-keadaan yang ada pada kita ketika hal-hal itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Seseorang tak perlu meratapi dengan kemiskinannya, dengan fisik yang mungkin menurut dia tidak sesuai dengan keinginannya. Ya. Seseorang tidak perlu meratapi musibah-musibah yang datang kepadanya secara berlarut-larut gitu. Tapi ratapilah nasib ini ketika kita tidak ada sujud dalam satu malam. Waktu berlalu, di tengah malam kita terlewatkan tahajud, maunya kita disita neratap. Ketika waktu satu hari 24 jam kita tidak pernah menyentuh Al-Quran, maunya disitulah kita menangis. Disitulah kita menangis. Ketika takbiratul ula kita terlambat, kita menjadi masbuk, maunya disitulah kita menyesal. Ini yang nak perlu kita sesali. Kenapa? Nilai kita itu pada ketaatan pada saat itu. Ya. Apa posisi kita, kemudian kita jadikan sebagai kontribusi amal, disitulah nilai kita. Ya. Disitulah nilai manusia itu dalam kebaikan-kebaikan. Ya, tengoklah orang-orang dahulu. Utsman bin Affan, dia telah nilai dengan apa? Dengan berinfak sebanyak mungkin. Dia jual dirinya dan hartanya adalah untuk Allah Azza wa Jalla. Maka dia bernilai. Ali bin Abi Thalib bagaimana? Ditawarkan dunia kepadanya, tapi dia memilih hidup dalam keadaan zuhud. Ya, yang penuh dengan ketaatan. Asitulah nilainya. Itu nilainya. Nabi Muhammad SAW mengatakan, aku ditawarkan dua hal. Menjadi nabi sekaligus menjadi raja, atau menjadi nabi dan sebagai seorang hamba. Kalau bahasa kitanya untuk kita hari ini, mau jadi orang kaya atau menjadi orang miskin? Mana kita pilih, Pak? Mau jadi orang kaya atau menjadi orang miskin? Maka Nabi memilih, aku memilih menjadi seorang hamba sekaligus menjadi seorang nabi. Satu hari aku lapar, satu hari aku kenyang. Ketika aku lapar, aku bersabar. Ketika aku kenyang, aku bersyukur. Ya, disitulah bobot nilai gitu. Maka ini yang nak mesti kejar. Ya, ini yang nak mesti kita kejar. Sayyid bin Musayyib adalah seorang ulama di zaman tabi'in orang Madinah. Seorang alim. Hidup ya, selama 60 tahun dia tidak pernah ketinggalan takbiratul ula.
selama 60 tahun dia tidak pernah ketinggalan takbiratul ula. Ya, di mana imam ditakbir, di situ dia sudah berada. Padahal janji Nabi apa? Ketika seseorang selama 40 hari tidak ketinggalan takbiratul ula bersama imam, Allahu Akbar kata imam, dia sudah di belakang, maka Nabi berikan janji dua hal kepada dia. Dia bebas dari sifat munafik dan bebas daripada api neraka. Sayyid bin Musayyib selama 60 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ula. Masya Allah. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Ya, apa yang telah kita persembahkan untuk Allah gitu? Apa yang telah kita berikan? Kalau Utsman dia berikan hartanya, dia jual dirinya dan hartanya untuk Allah. Abu Bakar juga seperti itu. Abdurrahman bin Auf juga seperti itu. Bilal dia jual dirinya, rela dia dicambuk dan segala macam di tengah padang pasir untuk mendapatkan ridha Allah. Masya Allah. Kalau kita tanyakan kepada kita, apa yang baru kita berikan dibandingkan orang-orang ini? Saya, Masya Allah. Nah, apalagi sekarang kita berada di bulan Rajab. Ya, kita sudah pertengahan Rajab, Pak. Sudah 15 hari Rajab. Lebih kurang 42-43 hari kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Maka selalu diajarkan dalam doa, dikatakan dalam satu riwayat, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkati kami dengan bulan Rajab dan berkati kami dengan bulan Sya'ban, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Maka ulama mengatakan, mengibaratkan bulan Rajab ini adalah bulannya menanam. Ya. Bulan Sya'ban bulan menyiangi. Bulan Ramadan adalah bulan panen. Adakah orang yang panen tanpa menanam? Ya. Sedangkan menanam saja belum tentu hasilnya sesuai dengan yang diinginkan. Ya. Inilah kita nak latihan menyongsong Ramadan itu. Karena Ramadan ini adalah bulan-bulan penuh dengan amal, maka mesti kita latihan. Ya. Kalau sahabat itu Masya Allah bukan 2 bulan menjelang Ramadan. Ya. Begitu Ramadan sudah selesai, dia meratapi, berharap, berdoa kepada Allah agar puasanya itu diterima. Dan 6 bulan menjelang puasa, dia sudah berharap dan berdoa kepada Allah agar disampaikan ke bulan Ramadan, dan dia bersiap-siap dengan amalan menyambut Ramadan. Masya Allah. Inilah hari ini yang hilang kadang-kadang. Kadang nanti instannya di Ramadan saja, tak pernah puasa. Begitu puasa pertama kelimpungan, ya, lutut menggigil, keringat menjagung, muka pucat, ya, orang tersenyum sedikit marah, anak menangis marah. Tak tahu tak tahu dan puasa ke mah? Anu-anu salah. Ya, kerajaan hari mencari jam sampai maghrib cari jam. Begitu berbuka datang, Masya Allah, semua lewat. Ya, korma piaman 20, selalu habis. Tambah bakwan 5, tambah lote, tambah lontong segala macam habis pada saat itu. Kenapa? Tidak ada latihan. Tidak ada latihan. Orang mau taraweh, kita tidak pernah sholat malam. Ya, perut kenyang. Kalau perut sudah tegang, yang kendor apa? Mata yang kendor, Pak. Kalau perut berbuka itu sudah kenyang, yang kendor itu mata. Begitu takbir di sholat taraweh, ya, 1 kali takbir, nguapnya sudah 7 kali. Ya. Nanti yang disalahkan imam. Imam ini panjang kali baca ayat. Padahal dia yang tidak sanggup bertahan karena ngantuknya, karena kenyangnya perut. Maka Nabi mengajarkan makan waktu berbuka itu hanya sesederhana saja. Kalau Nabi hanya dengan 3 kurma dan air putih, ya, kita itulah yang berlawanan. Kurma piamannya 10 minimal. Sallallahu. Macam mana kita nak mendapatkan kesehatan? Inilah Bapak Ibu yang saya muliakan.
Ya, maka Ali bin Abi Thalib mengatakan nilai kalian terletak pada amal, bukan pada jabatan, bukan pada harta, bukan pada banyak anak. Nah, kalau punya jabatan, tengok Abu Bakar, kemana habis jabatan? Di situ amal bagi Abu Bakar, maka dia bernilai ketika menjabat. Ya, Umar bin Khattab bernilai kita berjabat ketika dia menjabat. Khalifah-khalifah bernilai ketika dia menjabat. Abdurrahman bin Auf orang kaya bernilai ketika dia orang kaya. Kenapa? Semua potensi yang ada baginya itu dia jadikan untuk kontribusi amal. Inilah yang nak menyongsong Ramadan, Bapak. Bulan Rajab adalah bulan haram, bulan yang dimuliakan. Semua amal-amal dilipat gandakan pada saat ini. Ayo kita songsong Ramadan yang tinggal lebih kurang 43 hari. Di ujung doanya apa? Wa balikna Ramadan. Sampaikan kami kepada bulan Ramadan, ya, karena belum tentu juga kita sampai, tapi kita minta kepada Allah sampai di bulan Ramadan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.